Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana kita ketahui, dulu di Aceh ada satu toko itu bernama Antipera, sangat berkembang dulu. Tapi begitu masuk usaha-usaha luar seperti Susu Yamal, Alfamart, Indomaret, dia jadi mundur karena orang-orang Muslim banyak yang belanja ke tempat tersebut. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita berdosa ataupun termasuk orang-orang yang membantu, sebagaimana kita tahu bahwa yang punya toko itu adalah orang non-Muslim. Apakah kita membantu dia dan apakah kita terindikasi dengan dosa? Yang kedua, mengenai Syiah, saya pernah masuk dengan seorang dosen yang mengajar tentang Syiah. Jadi dalam diskusi perkuliahan tersebut, saya menangkap dari penjelasannya bahwa Sunni dan Syiah itu sama, katanya. Kita tidak boleh menyalahkan mereka, kita tidak boleh menyudut dan mendiskreditkan mereka. Intinya Syiah dan Sunni sama, katanya. Jadi saya jadi bingung, sementara banyak ustadz yang menjelaskan bahwa Syiah itu akidahnya salah. Jadi apa perbedaan yang spesifik dari Syiah dan Sunni, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Pertanyaan nomor 1, itu bahkan beberapa waktu yang lalu saya sering sekali dalam pengajian mendakwahkan, kalau bahasa kerennya mengkampanyekan, karena maraknya bisnis waralaba punya non Muslim yang masuk sampai ke kampung-kampung. Bayangkan di kampung saya saja di Lamatu itu, Lamatu tempat jenggohan itu pun sudah ada Alfamart. Entah nang pucap Alfamart, batak tentang hack. Jadi dalam pengajian saya sampaikan, sehebat apapun dan semurah apapun barang di tempat mereka, berbelanjalah pada warung tetangga milik orang-orang Islam. Kan? Dulu saya sangat sering kalau servis kendaraan itu di Penayung. Selalu di Penayung, seolah-olah tidak ada pilihan yang lain. Baru belakangan saya tahu ternyata saudara-saudara kita yang Aceh, yang matanya tebli, ternyata juga sudah punya usaha untuk servis kendaraan, paket aksesoris kendaraan, sudah berlangganan di tempat tersebut. Suatu hari saya datang ke tetangganya di sampingnya, juga warga kita orang Aceh, tapi beda jenis usaha. Kalau ini bahagian aksesoris, ini bahagian rahab servis. Dia bertanya ke saya, "Tengku, datang ke toko tersebut, ada apa enggak merasa ada yang aneh?" Saya tanya, "Aneh apanya, Bang? Apa enggak merasa terlalu mahal?" Saya senyum saja, "Memang lebih mahal, Bang. Mamnya ketipu mahal pupuk cikenan." Ini justru persaingan sesama Aceh yang keilap. Apa jawaban saya? "Bang, walaupun di situ 10 kali lipat lebih mahal, saya tetap lebih bersedia datang ke tempat tersebut daripada datang ke Penayung, kecuali enggak ada pilihan lain di tempat tersebut." Kenapa? Karena dia orang Aceh dan dia Islam. Walaupun 10 kali lebih mahal. Kita harus mulai berpikir demikian. Dan kita juga berharap jangan pula kemudian pihak-pihak yang berjualan, oh pajanci tak memanfaatkan tercekak awak roh tunjukkan modelnya. Itu pula penyakit kita, saling cekek diri sendiri. Jadi seharusnya pihak saudara-saudara kita yang berjualan tetap standarkan harga, sanggup bersaing dengan orang-orang non-Muslim, agar kita pun bisa mengarahkan saudara-saudara kita untuk berbelanja di warung-warung orang Muslim. Maka kita harus gerakkan untuk lebih cinta kepada sesama Muslim daripada kepada orang lain. Walaupun mungkin kita akan dituduh anti kebinekaan, karena mereka sudah praktekkan demikian. Kita banyak dapat informasi bahwa golongan mereka tidak akan pernah berbelanja kecuali kepada sesama mereka. Lalu kenapa kita tidak boleh untuk berbelanja kepada sesama kita? Maka alhamdulillah sekarang untuk di Aceh sudah dibuka 212 Mart. Sudah dibuka satu di Nesu, akan dibuka lagi di Darussalam, dan akan dibuka satu lagi nanti di Ketapang. Kita berbelanja untuk mendukung ekonomi umat Islam, dan sekarang malah sahamnya sedang dibuka. Kalau dulu 500.000 5 lembar saham, sekarang boleh satu lembar saham saja pembeliannya 100.000. Walaupun kita tidak sedang cari untung di sana, tapi cobalah untuk ikut terlibat membeli sahamnya, walaupun hanya satu saham 100.000, agar kita juga terlibat dalam dakwah dan jihad. Jihad sekarang bukan lagi jihad angkat senjata. Jihad sekarang adalah jihad ekonomi. Maka temui, malah itu yang ketua Yayasan 212 untuk di Aceh,
dari warga kita di Prada, Ustadz Gamal Akhyar, beliau yang ketuanya untuk penggerak bagian ekonomi 212 tersebut. Beliau ketua organisasinya. Silakan ikut terlibat walaupun hanya dengan 100.000 untuk satu lembar saham saja. Minimal kalau kelak di akhirat kita meninggal ditanya oleh Allah, apa keterlibatanmu dalam dakwah Islam? Kita bisa menjawab bahwa saya ikut punya saham di lembaga keuangan dan pasar modern milik umat Islam. Kita bisa ikut berbangga di dalamnya. Maka sekarang kita sangat sedih ketika pengusaha kita, terlepas dari baik dan buruknya sepak terjang beliau, tetap ada plus dan minus, ada lebih dan ada kurang. Plus minus itu bahasa Inggris. Ada lebih dan ada kurangnya. Tapi sekurang-kurangnya beliau adalah seorang muslim. Seburuk-buruknya bisnis beliau tetap bayar zakat, dan sejahat-jahatnya beliau tetap kerabat kita. Tapi ketika modal beliau sangat terbatas, kemudian para pejabat kita, pengambil kebijakan tidak memproteksi bisnis-bisnis warga lokal, akhirnya masuklah ekonomi-ekonomi dari luar. Beliau bukan hanya gulung tikar, bahkan sampai gulung permadani. Bukan hanya tikar yang digulung, sampai permadani digulung. Padahal melalui beliau minimal keuntungannya dibayar zakat. Maka saya ingat di Mesir itu ada sebuah waralaba setempat namanya Rajabson dalam bahasa Inggris, Aulat Rajab dalam bahasa Arab. Bisnisnya nggak besar, hanya minimarket. Tapi di 27 provinsi di Mesir ada cabangnya. Dan setiap orang yang berbelanja di sana tahu bahwa harga barang di tempat tersebut di atas tempat-tempat yang lain. Lebih mahal sedikit dari tempat-tempat yang lain. Tapi tetap pembeli di tempat itu membludak. Kenapa? Karena orang yang berbelanja di tempat tersebut sadar bahwa pemiliknya sekalipun mengambil untung lebih banyak bukan untuk memperkaya diri dan keluarga, tetapi untuk diinfakkan kembali untuk kemaslahatan umat Islam. Maka beliau setiap menjelang bulan Ramadan, sepekan menjelang Ramadan, itu datang ke asrama mahasiswa Al-Azhar. Di asrama kami yang di Abbasiyah itu ada mahasiswa sekitar 6.000 orang. Beliau ajak istri, anak, menantu dan cucu untuk membagi-bagikan uang. Sebelum dibagi, 3 hari sebelumnya kepada mahasiswa diberikan kupon, hanya kertas sederhana petak persegi kecil dari telapak tangan, distempel, dibagi untuk ditukar kupon tersebut dengan satu amplop uang. Enggak banyak, hanya 100 pon Mesir, sekitar 150.000 rupiah, dan dikali dengan 6.000. Beliau yang datang sendiri. Biasanya mahasiswa di sana jujur, diberikan satu ya satu saja tukar. Nah, kemudian datang mahasiswa kita yang kreatif, karena melihat stempelnya sederhana sekali, dia datang ke tukang stempel, distempel yang lain lagi. Yang Pruno punya Kibro-nya Jawa nanya. Nah, dibuat stempel, kemudian stempel lagi. Kan mudah cetak stempel itu, hanya 50.000 atau 100.000. Nah, dengan modal satu stempel bisa menciptakan banyak kupon-kupon yang lain. Dan beliau tidak masalah. Beliau tidak merasa ditipu oleh mahasiswa yang ingin menipu. Kenapa? Karena tujuan beliau untuk menghabiskan uang tersebut, bukan untuk disisakan. Maka orang tidak merasa sedih ketika berbelanja lebih mahal di tempat beliau, karena mengetahui kedermawanan beliau. Maka seharusnya itu yang kita kembangkan dalam pikiran kita, bukan hanya sekedar murah pada harga, tapi juga ada murah pada manfaat untuk masyarakat. Ganti kita bersedekah secara langsung, kita bersedekah melalui lembaga-lembaga ekonomi umat Islam ini. Tapi kita sekarang sudah terlanjur lebih mementingkan jumlah dibandingkan berkah. Yang penting banyak walaupun tidak berkah. Padahal kita diajarkan untuk mencari berkah, bukan untuk mengejar jumlah. Maka yang pertama, kita merasa sedih dan miris atas rontoknya bisnis dari saudara kita di Panti Pirak ini. Mudah-mudahan ke depan akan ada pengusaha-pengusaha muslim yang bisa menggantikan posisi beliau, atau beliau bisa bangkit kembali dari posisi sekarang. Maka pertanyaannya, lalu berdosakah kita umat Islam yang berbelanja pada waralaba non-muslim? Secara langsung tidak berdosa, karena di dalam Al-Quran sudah dinyatakan, surat Al-Mumtahanah ayat 8, La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat adil dan berlaku baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian atas dasar agama dan tidak mengusir kalian dari tanah air kalian sendiri. Silahkan berbelanja kepada mereka. Secara langsung itu tidak berdosa, tapi ada dampak dari perbuatan kita yang menciptakan dosa. Apa itu? Matinya bisnis umat Islam.
matinya ekonomi umat Islam. Itu sama pertanyaannya, Ustaz, boleh nggak harta zakat kita berikan kepada orang-orang muslim yang maksiat? Salat tidak, puasa tidak, maksiat rajin, tapi dia miskin, boleh nggak zakat diberikan kepadanya? Secara langsung tidak ada larangan memberikan zakat kepada orang-orang yang maksiat. Kenapa? Karena tidak dijelaskan ada unsur ketaatan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Sedekah zakat itu untuk fakir, miskin, amil, mu'allaf dan seterusnya. Tidak diberikan kaitan yang taat. Asal dia muslim, fakir dan miskin, berikan zakat. Tapi ketika ada orang yang taat, miskin yang taat, dan ada yang miskin yang tidak taat, bahkan sama-sama kita berikan, yang taat diberikan, yang tidak taat pun diberikan, kita sudah berdosa. Dari sisi apa? Tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi bila memprioritaskan zakat ini untuk orang-orang yang maksiat, sedangkan yang taat terabaikan. Maka posisi umat Islam yang berbelanja kepada tempat orang non-muslim dengan mengabaikan saudaranya yang muslim, sama persis seperti petugas Baitul Mal yang menyalurkan zakat kepada miskin yang tidak pernah datang ke masjid dan mengabaikan orang miskin yang setiap saat salat berjamaah di masjid. Sah zakatnya, tidak berdosa, tapi berdosa dari sisi mengabaikan jihad amar ma'ruf nahi mungkar. Maka sekali-kali bolehlah cuci mata, tapi kalau 24 jam sehari di situ cuci mata, itu jangankan yang lain, bahkan matanya pun bersih, hilang matanya. Kan hilang matanya. Maka dakwahkan saudara-saudara kita, selama masih ada saudara muslim kita yang menjual barang tersebut, datanglah ke tempat saudara muslim kita. Pilihan terakhir adalah kepada orang lain. Oh, itu sudah anti kebinekaan Ustaz, bahicok gero bineka aja. Kenapa? Mereka sudah praktekkan hal demikian terhadap kita, sedangkan kita tidak diizinkan melakukan hal yang sama. Hanya umat Islam yang dituduh anti kebinekaan apabila memprioritaskan diri sendiri. Jadi intinya tidak berdosa secara langsung, tapi dampaknya menimbulkan dosa. Jadi berjihadlah sebatas yang kita mampu. Kemudian yang kedua, antara Sunni dan Syiah dari sisi nama saja sudah berbeda. Dan istimewanya Syiah itu kata-katanya terdapat dalam Al-Quran. Wa inna min syi'a wa innahu la min syi'atihi. Dan sesungguhnya Qarun itu min syi'atihi, dari kelompoknya Musa. Syiah itu ke kelompok kerabatan. Tapi bukan berarti bahwa 100% bahwa setiap orang yang terindikasi Syiah itu sudah semuanya sesat. Karena Syiah itu pun mempunyai sekte-sekte di dalamnya. Sebagaimana sunnah, orang yang mengaku sunni juga tidak 100% bahwa semua yang sunni itu sudah pasti terpetunjuk. Karena juga ada di antara golongan-golongan sunni yang error. Jadi ada pecahan-pecahan di dalamnya. Mulai dari Syiah yang agak lembut, Syiah yang moderat, Syiah yang ekstrim, dan seterusnya. Maka ada di kalangan Syiah, itu ada sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Askari, judulnya Al-Milal wan Nihal. Al-Milal wan Nihal itu dibuat kajian tentang Syiah. Syiah ada sekte Syiah Ismailiyah, Syiah Imamiyah, Syiah Itsna Asyriyah, Syiah Zaidiyah, Syiah Ja'fariyah. Ada banyak sekali sekte-sekte Syiah, dari yang benar sampai dengan yang sesat. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa tidak beda antara Syiah dengan Sunni, itu melihat bertemu dengan orang-orang Syiah yang soft seperti Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah lembut, penampilan mereka seperti orang-orang Ahlus Sunnah. Itu seperti yang dipraktekkan di negeri Yaman, itu Syiah Zaidiyah. Sehingga banyak orang yang kemudian lebih memihak kepada Syiahnya dibandingkan yang Sunninya. Kenapa? Karena melihat lembutnya aktivitas mereka dan tidak berlebih-lebihan dalam bab agama. Jadi Syiah itu pun banyak sekali sekte-sekte di bawahnya. Maka kitab Al-Milal wan Nihal karangan Imam Al-Askari itu bisa dijadikan referensi dan rujukan untuk melihat bagaimana perkembangan Syiah tersebut. Karena mereka lahir setelah generasi Sayyidina Ali. Pada waktu terjadi perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah, disitulah terpecah timbulnya golongan Syiah. Ada yang tetap setia kepada Ali yang kemudian disebut dengan Syiah, ada yang memberontak, kemudian ada Murji'ah, Khawarij dan lain sebagainya. Jadi intinya secara umum setiap kali disebutkan Syiah, asosiasi dalam pikiran kita menunjukkan bahwa itu sesat. Tapi tidak semua Syiah akan diponis sesat. Ada juga sekte-sekte yang lembut yang diterima sebagai bahagian dari Islam. Jadi secara umum itu dianggap sesat dulu. Sebagaimana ketika disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, asosiasi pikiran kita menunjukkan ini benar.
tidak tertutup kemungkinan di dalamnya juga ada yang prakteknya berlebih-lebihan. Jadi itu tetap kepada individu masing-masing. Demikian. Terima kasih.